Hello Brovers, kita lanjutin lagi nih Kamen Rider Black Sun. Di part sebelumnya itu kita diperlihatkan Nobuhiko yang mengajak Kotaro untuk balas dendam terkait kasus 50 tahun lalu. Nah, penjelasannya ada di part yang ini nih. Buat kalian yang baru nonton di part ini, ada baiknya kalian tonton dulu part 1 karena kuncian detailnya tuh di situ, dari perkenalan karakter dan berbagai macamnya ada di situ. Seperti biasa, di like dulu yang banyak biar gue makin semangat untuk bikin video. Terus jangan lupa aktifkan juga loncengnya biar kalian dapat notifikasi setiap gue upload video baru terkait dengan Kamen Rider, Ultraman ataupun Marvel, DC dan lain sebagainya. Tanpa berlama-lama lagi, ikuzo! Ini dia alur cerita Kamen Rider Black Sun Part 2, Episode 2, and welcome back to Clip on X, Nobar. Episode 2 ini dibuka dengan diperlihatkannya seorang pria yang dikejar oleh dua manusia kaijin. Para kaijin ini bisa dibilang menuduh ya bahwa pria ini sudah membunuh salah satu teman mereka. Namun hal itu dibantah oleh pria ini karena ya kenyataannya tidak. Akan tetapi para kaijin bebal ini tetap menghajar pria ini kemudian membunuhnya. Di saat yang bersamaan ada kelompok manusia yang menyiksa kaijin dengan membakarnya hidup-hidup. Padahal sebenarnya kaijin ini tuh nggak salah cuy. Kejadian ini berset waktu pada tahun 1972 atau sekitar 50 tahun yang lalu. Keesokan harinya terjadi demo besar-besaran di antara dua kubu. Yang satu tidak setuju dengan kaijin dan yang satunya lagi ingin kaijin berdampingan dengan manusia. Di sisi lain Kotaro dan Nobuhiko versi muda gitu ya datang bersama seorang pria bernama Oliver Johnson. Nah ini gue sedikit ralat karena kemarin gue salah nyebut Oliver Johnson malah wanita, padahal sebenarnya Oliver Johnson itu pria ya. Nah, ternyata mereka ini ingin menghadiri sebuah pidato yang akan dibawakan oleh pria bernama Bill Genia. Nah, Bill Genia udah kita jelasin di episode 1 siapa ya. Di situ Bill Genia menyampaikan kemarahannya terhadap oknum manusia yang melakukan diskriminasi kepada para kaijin. Nobuhiko dan Kotaro teralihkan kepada seorang wanita bernama Yukari. Mereka juga diperkenalkan dengan temannya Oliver yang bernama Darom dan juga Bisum. Nah, Darom dan Bisum ini berbeda dengan anggota Gorgom yang lainnya karena Darom dan Bisum ini bisa dibilang jadi petinggi yang paling atasnya di pihak Gorgom gitu. Dan ternyata di sini si Nobuhiko dan juga Kotaro awalnya bagian dari partai Gorgom juga cuy di tahun 72 ini. Nah, di flashback yang diceritakan ini mereka itu ceritanya baru diajak untuk gabung gitu sama si Oliver. Setelah adegan flashback ini kita langsung masuk ke timeline sekarang dulu setelah kejadian di akhir episode 1. Kita diperlihatkan Izumi yang berusaha menyiapkan sarapan kepada si Kotaro yang sempat terluka pada pertarungan di episode 1 yang dia ketusuk kan belakangnya. Jadi dia tuh healingnya lama cuy ternyata si Kotaro ini karena mungkin udah kemakan usia dan dia juga nggak minum zat surga kan. Izumi di sini menanyakan perihal zat surga tuh kepada si Kotaro, namun Kotaro enggan menjawabnya. Ia justru bertanya soal batu yang dikalungin si Izumi, namun Izumi pergi dari sana. Dan dia cuma bilang pokoknya nih batu pemberian dari orang tua gua gitu. Di sisi lain, pada kantor pusat partai Gorgom, para petinggi yaitu Darom, Barom, dan juga Bisum memanggil seorang wanita bernama Anemone. Ia ditugaskan untuk membereskan Black Sun dengan mengincar Izumi. Namun imbalannya, Anemone ingin mendapatkan posisi setara dengan Bisum jika ia berhasil. Di sisi lain, si Mamang Gondes atau si Nobuhiko ini datang ke sebuah garasi tua gitu ya. Ternyata itu merupakan markas lamanya dulu, 50 tahun yang lalu gitu cuy. Di sana ada motor kesayangannya yang udah lama sekali nggak dipakai. Nobuhiko juga merubah tampilannya agar tidak terlihat seperti Odegaje gitu cuy. Anjir iya Gans gini anjir si Mamang Gondes teh. Di sini terjadi flashback lagi tuh saat si Nobuhiko bersama Yukari mengurus kertas ajakan berdemo. Timelinenya masih sama ya di tahun 72 atau 1972. Si Nobuhiko ini tidak setuju akan melakukan
unjuk rasa dengan kekerasan gitu caranya. Namun Yukari mengatakan bahwa lu bakal mati dan jadi bangke karena dibunuh kalau lu nggak pakai kekerasan sekarang juga, karena ya manusianya pun biadab juga cuy gitu. Pada tahun 72 ini tuh emang lagi chaos-chaosnya gitu cuy, lebih parah cuy daripada di timeline yang utamanya yang sekarang tahun 2022 itu. Nah, si Yukari ini bisa dibilang jadi salah satu wanita yang sangat ambisius karena pada saat di timeline 72 ini ya, si Bishum pada zaman ini masih sibuk cuy akan hal lain bersama dengan Darom karena mereka berusaha untuk kong kali kong dengan pemerintahan. Dari situ si Nobuhiko sadar bahwa dendam serta diskriminasi ini tidak akan pernah berakhir kecuali salah satunya tuh mengalah. Balik lagi ke Kotaro di timeline sekarang di mana ia kembali melihat motor lamanya sama seperti Nobuhiko tadi. Di saat yang bersamaan si Izumi meminta maaf karena baru saja pulang gitu ya setelah penyerangan Kaijin Tarantula Suram yang kemarin. Di sini Izumi mendapat telepon dari ibu kandungnya yang baru saja tiba di Jepang bersama ayahnya. Kedua orang tuanya itu mengajak ketemuan gitu. Jelas Izumi di sini sangat senang karena ia akan bertemu dengan orang tua kandungnya yang sudah ia rindukan sejak lama. Di tengah perjalanan si Izumi bertemu dengan temannya yang bernama Nick. Si Nick ini merupakan kayak semacam GoFood gitu, cuma pakai sepeda ya. Lanjut, si Nick ini akhirnya makan bareng lah tuh di sebuah restoran sama si Izumi. Di sini Izumi ngejelasin kalau orang yang nyelamatin dia itu bakal diajak menyelesaikan masalah sekitar 50 tahun yang lalu. Si Nick pun sadar bahwa 50 tahun lalu merupakan kejadian mengerikan karena terjadi konflik sadis antara manusia dengan para kaijin, dan itu yang jadi pemicu perang besar hingga sekarang cuy. Izumi pun melanjutkan bahwa temannya si Kotaro ini umurnya tuh stuck di 30 tahun padahal udah berpuluh-puluh tahun gitu ya. Kan itu dari tahun 72, dari tahun 72 si Nobuhiko umur 32 sampai sekarang umur 32 goblok ini. Di sini Nick pun akhirnya bersedia gitu ya membantu Izumi untuk mencarikan informasi. Di saat mereka ngobrol, Sun pun datang. Namun Sun kembali mendapat perlakuan rasis dari si pemilik restoran. Di sisi lain, Nobuhiko diberikan informasi oleh Komori kalau Bill Genia beserta orang partai Gorgom yang lain mempercayai bahwa Black Sun mempunyai Kingstone. Di sisi lain, saat Izumi dan Sun sedang berada di pasar, Izumi menceritakan bahwa pria yang nyelamatin dia sepertinya bukan orang jahat, dan yang menjadi temannya juga sebenarnya bukan orang jahat. Karena memang dari kalimatnya si Nobuhiko di episode 1 pun, dia bilangnya bukan pengen perang secara besar-besaran dan pengen menghancurkan manusia gitu ya. Dia cuma pengen membasmi si raja penciptaan ini dan menyelesaikan masalahnya aja, udah itu doang. Di sini Kotaro mengawasi Izumi gitu cuy dari kejauhan karena berusaha untuk memastikan si Izumi ini aman lah. Dan si Kotaro ini juga tahulah kalau misalkan para kaijin ini sepertinya mengincar kalungnya Izumi. Namun saat sampai di rumah, Izumi dikejutkan dengan Anemone yang sudah membunuh ibu angkatnya. Brutal parah cuy, dibolongin cuy kepalanya. Izumi pun diculik dan Sun dibunuh dengan cara diinjek sampai bucat kepalanya. Bro, aing shock bisa nih di sini kepala diinjek eta. Matanya sampai keluar gitu, bro. Edan. Kotaro pun datang dan berusaha berubah, namun gak bisa karena di ruangan itu terdapat sebuah bunga beracun yang membuatnya tidak bisa berubah. Plot twist, ternyata dari tadi si Nobuhiko juga mengawasi si Izumi. Kini Nobuhiko memberikan zat surga ke Sun yang udah mejret kepalanya cuy. Sampai matanya keluar mejret cuy kepalanya. Sedangkan Kotaro berusaha berubah namun gak berhasil cuy sampai di tengah-tengah pasar gitu ya. Secara tiba-tiba si Mamang Nobuhiko datang berubah menjadi Shadow Moon dan langsung membunuh Anemone dengan cara digigit perutnya sampai kepisah gelo cuy. Sampai kebelah dua gitu anjir di ulti geblek.
Kini Kotaro harus menjaga si Izumi yang ingin bertemu orang tuanya. Namun kedua orang tuanya ternyata tuh dijegat oleh para kaijin Partai Gorgom. Ada Komori, Bilgenia, dan beberapa anak buahnya. Di sisi lain, para petinggi Gorgom dan Perdana Menteri Dounami datang untuk mengambil langsung sumber bahan baku zat surga. Ya, orang seperti lansia sebatang kara, fakir miskin yang menerima bantuan sosial, serta kaum LGBTQHD+ bakal dibunuh, kemudian jadi bahan baku campuran dari zat surga. Ekstrak cairan warna biru itu masih zat murni aja ternyata. Begitu dicampur dengan daging manusia, maka terjadi sebuah reaksi di mana saat para kaijin meminum atau memakannya, mereka akan hidup lebih lama atau tidak bisa menua, serta terdapat kesenangan tersendiri karena energinya langsung pulih lagi kayak muda gitu ya. Ini mirip-mirip kayak konsep narkoba sebenarnya ya, kayak bikin kecanduan gitu, tapi ya ini dari badan manusia gitu ya, dipotong-potong cok. Nah, zat surga ini tuh dijual cuy, tapi harganya sangat mahal. Dari situlah kunci duitnya Partai Gorgom dan Perdana Menteri karena memproduksi itu semua. Tidak hanya itu, zat surga juga dapat mengubah manusia biasa menjadi kaijin dengan berbagai macam bentuk. Dengan begitu, mereka bisa melancarkan propaganda untuk menguasai dunia di mana kaijin jumlahnya bakal setara dengan manusia. Jujur ini detail banget sih, sampai dijelasin partainya dapat duit dari mana gitu ya. Zat surga tuh kayak gimana fungsinya. Mantap, asli, sumpah ini Toei bener-bener dikorek abis-abisan. Nah, di sini juga ada penjelasan soal beberapa kaijin yang ditangkap juga, terus dijadikan bahan lelang kepada para sultan narkoba atau sultan kasino untuk dijadikan sebagai alat pembunuh pesaingnya gitu. Mereka bahkan rela mengeluarkan uang lebih dari 82 juta dolar atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Hanya demi kaijin yang berpotensi jadi pembunuh handal untuk membunuh para pesaing-pesaingnya itu. Karena kalau misalkan dibunuh sama kaijin, itu tuh pasti susah cuy untuk dilacak gitu atau untuk diketahui gitu ya pelakunya itu siapa. Nah, pendapatan itu semua soal penjualan kaijin ini masuknya ke kantongnya Perdana Menteri Dounami. Di sisi lain, Shinobuhiko sedang berada di depan gedung Partai Gorgom. Seketika ia mengingat sebuah momen di mana ia dan Kotaro dibawa ke rooftop Partai Gorgom. Di sana sudah ada semua petinggi seperti Bilgenia, Barom, Bishum, Darom, Yukira, dan di sana Yukira tuh mempunyai ide untuk menculik cucunya Michinosuke Dounami, Perdana Menteri mereka di tahun 72 itu. Episode 2 diakhiri dengan Shinobuhiko yang setuju dengan planningnya Yukari pada timeline itu. Karena Shinobuhiko ini sifatnya memang kayak Yukari cuy, rebel aja gitu, sing penting yakin gitulah pokoknya. Kita akan lanjut ke episode 3. Terima kasih yang sudah menyaksikan episode 2. Tolong aktifkan bel notifikasinya biar kalian dapat peringatan kalau gua upload video baru. Gua Clip on X pamit undur diri and I'll come see you next time.